Terjawab nih kan, lo. Jadi intinya kalau menurut Flat Earth kan si kutub selatan ini Belum ada. ini kebanyakan teori konspirasinya, Bos. Bener-bener belum ada. Selamat datang lagi di malam dingin. Api unggul. Api unggul. Di Crack and Egg. Aduh, seperti biasa kalau malam-malam gini dingin-dingin pasti suka ada cerita-cerita dong. Ini kan ada. Ada ya? Lagi ada Cerita ya. Ada cerita apa nih yang lagi seru nih, Pak? Yes, jadi hari ini saya akan menceritakan kisah, bukan kisah sebenarnya. Apa? Banyak yang mempertanyakan ada apa sih di balik tembok Antartika? Antartika ya? Udah ngantuk tidur dulu. Masih pagi. Bikin kopi Baru dulu. awal Bikin udah kopi. ngantuk, Bos. Baru judul. Ini baru judul loh. Nanti loh kan. Nyamuk. Iya. Nyamuk. Kan udah pakai kayak ini. Iya, udah pakai. Baik kok. Jadi itu Pak, tahu Antartika kan tahu. Antartika Tahu itu dong. kutub utara ya? Utara. Ya geser dikit. Geser dikit. Geser dikit. Ya. Jadi di situ ada apa tuh katanya temboknya itu? Oke, jadi ini saya akan langsung ceritakan aja. Ya, biasanya kaum Flat Earth nih. Antartika adalah kawasan misterius yang diselimuti oleh salju dan es. Dengan suhu yang sangat dingin, ombak yang ganas, kompas pun tidak dapat berfungsi dengan baik. James Cook adalah penjelajah pertama yang berhasil ke Antartika pada tahun 1772 sampai 1775. Selama 3 tahun ia berada di Antartika, ia hanya menemukan tembok es sepanjang 60.000 km atau 1,5 kali panjang ekuator bumi. Namun kabarnya dalam peta, luas Antartika tercatat hanya 19.300 km, sedangkan Kapten Cook menjelajah Antartika sepanjang 60.000 km. Richard Evelyn Byrd adalah seorang perwira angkatan laut pemegang Medal of Honor atau medali tertinggi dalam militer Amerika Serikat. Pada tahun 1946 sampai 1947 setelah Perang Dunia Kedua yang dikenal dengan nama Operasi High Jump, Byrd membawa pasukan lengkapnya ke Antartika. Di antaranya 13 kapal laut termasuk kapal induk dan 29 pesawat terbang. Ini merupakan ekspedisi Antartika terbesar sepanjang sejarah manusia. Sampai sekarang, Operation High Jump banyak menimbulkan pertanyaan dan spekulasi untuk apa membawa pasukan sebanyak itu, dan ancaman apa yang mereka khawatirkan sampai harus membawa pasukan sebanyak itu. Dalam video dokumentasi Byrd, ia terlihat menemukan sebuah wilayah baru di balik tembok es raksasa Antartika yang kabarnya tidak ditutupi oleh salju dan airnya pun hangat. Ini yang sangat memungkinkan bahwa adanya kehidupan di balik tembok Antartika. Ada sesuatu yang ditutupi nih. Berarti kan 40.000 Itu lebih gede. lebihnya itu kemana? Berarti lebih gede. Lebih harusnya. gede. Nah itu dia. Itu yang juga sebenarnya dibingungkan. Nih Ivan juga kayak bingung ya nggak sih? Kenapa tuh Van kira-kira bawa 13 kapal, ada pesawat juga 29 gitu. Kira-kira kenapa sih Ivan? Orang-orang kalau menurut pendapat gue ya, di antara orang-orang itu memang mau mengambil sesuatu di situ, ya siapa tahu ada sesuatu yang berharga ya nggak sih? Kotak karun di Antartika. Tapi emang itu yang ada air yang hangat segala macam nggak dilapisi salju itu berarti kan ada sebuah wilayah begitu kontras dengan Antartika Iya. gitu. Iyalah. Hanya di balik tembok. Nah itu. Kayak agak aneh gitu. Ya nggak itu sih? mungkin ada makhluk apa gitu ya. Mungkin saya akan lanjut aja. Nah, hebat lanjutin aja. Jadi enak gitu kan. Dalam sebuah wawancara harian, Byrd mengatakan bahwa Amerika harus mengambil tindakan defensif terhadap serangan udara musuh yang akan datang dari kutub. Namun sampai saat ini maksud dari serangan kutub itu belum terjawab. Pada tahun 1956 sampai 1957, ini merupakan ekspedisi kesekian kalinya Byrd yang dikenal dengan nama Deep Freeze. Dalam sebuah wawancaranya di salah satu stasiun televisi, Byrd mengatakan bahwa ada wilayah sebesar Amerika Serikat yang belum pernah dilihat oleh manusia. Lokasinya melewati kutub di belahan lain kutub selatan. Ia juga menemukan batu bara sekitar 180 mil dari kutub selatan. Mungkin ada negara sendiri tuh. Pendapat dari dia kan. Iya, yang tadi ada sesuatu. Iya, kalau menurut gue sih ada negara sendiri kalau misalnya ancaman serangan. Nah itu dia, maksud gue ini cukup aneh aja gitu ya. Ini apakah memang dia beneran
tahu apa memang halu apa gimana gitu loh. Apa saking dinginnya halu ya. Dia berkali-kali loh cuy. Tapi kalau misalnya lu kayak di gurun, kan lu suka ngeliat tiba-tiba ada oasis gitu kan, tiba-tiba ada air. Iya. Nah, bisa jadi saking dinginnya udah halusinasi. Halusinasi sih. Ada tanah tidak ada saljunya. Sambil minum Wah, ada air hangat. Iya, ada yang hangat gitu. Banyak teori konspirasi Antartika yang bermunculan. Yang pertama, Antartika tidak pernah ada. Teori konspirasi ini memang agak aneh. Keyakinan ini sangat terkenal di kalangan penganut kepercayaan bumi datar atau Flat Earth Society. Para Flat Earthers ini percaya kalau kutub utara berada di pusat dunia, sedangkan kutub selatan mengelilingi bumi. Menurut para Flat Earthers, seperti yang dikutip dari laman Atlantean Conspiracy, Antartika sebenarnya adalah sebuah dinding tebal yang memiliki tinggi sekitar 30-60 meter dan mengelilingi planet kita. Dinding tersebut menghentikan semua benda agar tidak jatuh ke tepi bumi. Para Flat Earthers ini menambahkan kalau mereka tidak dapat mengkonfirmasi keberadaan tembok tersebut karena pemerintahan dunia dan PBB memiliki zona larangan terbang dan larangan berlayar di sekitar Antartika. Terjawab nih kan lu. Jadi intinya kalau menurut Flat Earth kan si kutub selatan ini mengelilingi bumi supaya nggak ada yang jatuh-jatuh. Iya, karena kan. Dan juga kenapa banyak pelayaran dan penerbangan dilarang ke daerah sono. Kalau menurut gua mah karena bahaya aja sih. Karena maksudnya kan kayak Kompas aja nggak bekerja Iya, kan. Sistem iya. navigasi pesawat sama Suhunya kapal juga juga. pasti kan. Mungkin lebih ke safety reason lah, bukan karena ada yang ditutupin ada Itu dia. tembok gitu. Yang kedua, terdapat piramida yang dibangun oleh beberapa peradaban kuno. Pada tahun 2016, internet sempat dihebohkan dengan penemuan 3 piramida di Antartika. Piramida-piramida itu memiliki tinggi lebih dari 1220 meter, sekitar 10 kali lebih tinggi dari piramida Agung Giza di Mesir. Beberapa orang dengan teori konspirasi muncul dan mengklaim bahwa piramida itu dibangun oleh beberapa peradaban kuno yang belum ditemukan. Menurut mereka, peradaban itu telah ada di Antartika sejak 100 juta tahun lalu. Mereka mengatakan kalau pada saat itu Antartika masih berada di garis khatulistiwa, sehingga kondisinya masih sangat memungkinkan untuk membangun sebuah piramida. Katanya Dulu kan khatulistiwa. di garis khatulistiwanya. Bisa bergeser begitu ya? Bisa, Bos. Namun para ilmuwan membantah teori ini, sembari menjelaskan kalau piramida itu adalah sebuah gunung tanduk atau nunatak. Gunung tanduk terbentuk setelah erosi dan yang menyapu sisi gunung sehingga membuatnya tampak seperti piramida. Sedangkan nunatak adalah kategori gunung yang begitu tinggi sampai bagian atasnya tertutup salju. Tapi siapa tahu aja sih kayak apa yang kayak salah satu ya beberapa yang dari keajaiban dunia kayak yang bangun Candi Borobudur. Iya, itu kan Ya, juga. who knows, siapa tahu dulu tuh terbentuk piramid beneran. Ya kan kayak piramid yang di Mesir. Iya. Iya, Gazi. Giza. Giza. Gazi itu kalau dikasih bulanan. Enak tuh kalau dapat Gazi. Iya kan. Sama makan yang ada di bakso. Pakai nasi. Salah adalah nggak jadi. Ya. Ada yang tahu nggak? Bakso gaji. Oh, gaji. Nggak tahu gue. Oh, itu lemak ya, lemak sapi ya. Dia lebih tinggi daripada piramid Giza, ya kan? Iya, katanya Tapi itu. emang menurut gua make sense gunung sih. Terus kalau ngomong piramid tuh yang di Giza aja itu kan udah lama banget. Iya. Itu juga tetap di situ posisinya gitu loh. Nggak berubah pindah ke kutub juga. Jadi kayak gunung sih menurut gua. Teori konspirasi lain yang melibatkan Nazi dan Antartika menjelaskan kalau mereka menyembunyikan UFO di suatu tempat di Antartika. Mereka yang percaya dengan teori ini bersikeras kalau Nazi mengoperasikan UFO secara rahasia di Antartika selama Perang Dunia Kedua. Pasukan Amerika dan Inggris mencoba menghancurkan pangkalan itu berulang kali selama perang, tetapi tidak berhasil. Mereka hanya berhasil menghancurkannya setelah menjatuhkan bom atom di pangkalan tersebut pada tahun 1958. Para ahli teori konspirasi ini menambahkan kalau Nazi berhasil menghancurkan pesawat Amerika selama operasi ini. Gagasan ini dianggap salah karena Nazi tidak pernah memiliki pangkalan atau kepentingan militer apapun di Antartika. Mereka hanya pergi ke Antartika dengan satu kapal untuk mencari tempat perburuan paus.
mereka tidak memiliki persediaan yang cukup untuk membangun sebuah markas rahasia. Dilansir dari laman Vice, operasi yang mereka sebut untuk mengusir Nazi dari pangkalan rahasia UFO sebenarnya adalah pelatihan militer Amerika yang sedang mensimulasikan invasi Uni Soviet. Simulasi ini melibatkan 13 kapal, 33 pesawat terbang, dan 4.700 tentara. Nazi juga tidak pernah menembak jatuh pesawat Amerika selama pelatihan, karena sedari awal tidak pernah ada Nazi di sana. Terakhir, bom atom yang diduga dipakai untuk menghancurkan pangkalan tersebut sebenarnya meledak 2.400 km di lepas pantai Antartika. Walau sudah jelas, para ahli teori konspirasi ini tetap bersikeras kalau Nazi memang memiliki UFO di suatu tempat di Antartika dan menggunakan teknologi tersebut untuk membuat senjata alien yang kemudian disembunyikan di Antartika, Amerika Selatan, dan di Arktik. Jadi yang rame-rame orang itu tuh dia cuman Simulasi invasi Uni Soviet Iya. tadi dibilang. Seperti itu. Maksudnya gini kan, orang kan Soalnya tahun 58 kan Nazi sudah tidak ada lah ya. Iya, dan mungkin mereka kan namanya ngeliat kan punya spekulasi sendiri kan. Terus udah dibilangin kekeh lagi. Enggak, kita masih Yang bilang kan orangnya nih. yang ahlinya nih. Iya, orang. ahlinya Masih nih. teori konspirasi ini Udah masih dibilang kan. batu juga. Kan kadang-kadang konyol. bongkar aja bongkar. Karena semakin kayak gitu Mau mungkin dibongkar, ya? semakin ngerasa kalau oh ini pasti ditutup-tutupin kan biar nggak Iya. dikasih tahu kan kalau. Malah Iya makin sih. berasa kayak Makin diubut-ubutin penasaran, ya. Tapi kalau misalnya kita bilang iya ada, iya Bukan, ada. serba salah emang ngomong sama orang. Percaya teori konspirasi serba salah. Nah, maksudnya anggap aja bener gitu apa yang dia bilang sih. Iya, selalu. Ya, Iya selalu. bener, Iya, bener, bener. bener. Gua ada tuh UFO di situ ada Iya, 4. bener. Misalnya gituin aja kali ya. Biar Namanya Udin, Nah. Saiful. Ya. Kota Atlantis yang hilang terkubur di bawah Antartika. Terdapat beberapa teori konspirasi yang mengklaim kalau Atlantis berada di bawah Antartika. Menariknya, ide itu muncul pada tahun 1950-an setelah seorang sejarawan bernama Profesor Charles Hapgood menyebutkan kalau Antartika adalah rumah bagi beberapa peradaban kuno yang belum ditemukan. Seperti yang dikutip dari laman Unilat, keyakinan Hapgood tergantung pada teori bahwa Antartika tidak tertutup es pada 11.600 tahun yang lalu. Teori konspirasi pun membenarkan klaim Hapgood tersebut. Namun, mereka menambahkan bahwa peradaban itu sebenarnya adalah Atlantis yang tetap tertutup es sampai hari ini. Pada tahun 1995, seorang penulis asal Inggris, Graham Hancock, menegaskan dalam studinya Fingerprints of the Gods bahwa orang-orang Atlantis telah bermigrasi dari Antartika untuk menemukan peradaban Aztec, Maya, dan Mesir. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ya memang belum ada. Jadi kebanyakan teori konspirasinya, dan Bos. bener-bener belum ada yang terbukti satu pun. Jadi kita ngomong-ngomong panjang lebar hanya sebuah asumsi yang ya cuma asumsi doang gitu loh. Atlantis emang tetap menjadi misteri sih. Ada Menurut lu Atlantis di mana? Di Dufan. Di Ancol ya. Iya sama sih. Itu yang paling real ya. Yang bisa Paling real. dibuktikan ya. Kalau menurut lu Antartika tetap Antartika biasa ya? Iya dong. Hanya gumpalan es Antartika ya? biasa. Hanya tanah es ya? Oke, kalau gitu segitu aja bahasan kita mengenai Antartika. Menurut lu Antartika biasa aja? Tetap biasa aja bro. Sama gue juga biasa Iya, aja. gue juga Antartika lah ya. Yang penting kita jaga jangan sampai lumer. Ya bener dong. Lumer. Jaganya Ice cream. Ya kita global warming aja. Iya. Kencang-kencang. Ya, oke kalau gitu segitu aja. See you next video. Stay cracking. Salam crackers. Seks Cek-cek. aktif. Tikung. Ya.